Berdiri dengan rapi. Kalian semua. Lihat penampilan kalian satu persatu. Jangan kira pakai jas hitam. Langsung jadi orang kelas atas. Kemarin, Amin, ikut-ikut pakai jam tangan emas. Hari ini, jamnya digadai. Orangnya di ICU. Planet Gurun. Negara Dacia. Provinsi Handong. Geng Lihuo. Nama yang sama. Preman. Pemilik asli. Hal favorit yang dia lakukan adalah memaksa gadis baik jadi pelacur. Aku masuk ke dalam cerita. Preman. Pemilik asli. Karena Ji Zijun di depan Kai Hang. Karena Li Zijun di depan Kai Liang. Jadi menculik ibunya. Ingin memaksanya menyerah secara sukarela. Dia juga sahabat karib adik perempuanku sendiri. Sungguh tidak masuk akal. Bos kali ini. Tidak seperti gayanya. Biasanya pasti sudah maju menggigit. Iya. Itu. Kalian ini. Keluar semua dari sini. Aku tidak mau di sini. Memberi kalian siaran langsung. Tidak boleh lihat ya sudah. Ayo 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 ayo. Cepat-cepat pergi. Cepat-cepat. Aku yang ambil inisiatif. Boleh kan? Kumohon lepaskan ibuku. Bagaimana? Suasana sudah sampai di sini. Pria mana yang tidak tergoda? Bagaimana kalau? Aku ke toilet dulu. Hal memalukan seperti ini. Tidak boleh bocor keluar. AARTELL. Pertama kalinya. Kamu pergi dulu saja. Aku tidak tertarik padamu. Koko Cheng. Aku mau melakukan apapun yang kamu suruh. Aku mohon padamu. Lepaskan ibuku, ya. Melayanimu setiap hari. Kumohon. Koko Cheng. Jangan 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 jangan. Jangan jangan jangan. Baik 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 baik. Kamu cepat. Kancingkan kancingnya. Cepat pulang ke rumah. Aku tidak akan mencarimu. Lepaskan ibunya. Aku sudah selesai. Sistem nilai dosa bangkit. Dilengkapi mata kebaikan dan kejahatan. Serta fungsi menelan. Setiap menghukum satu nilai dosa, orang yang melebihi nilai tertentu dapat meningkatkan kondisi fisikmu sendiri. Mata yang kuat dapat mengaktifkan hadiah lain. Dapat mengaktifkan hadiah lain. Meningkatkan kondisi fisik. Kalau begitu, orang jahat harus dihadapi dengan orang jahat. Untuk mengembalikan kejayaan, aku mulai sekarang akan menjadi preman yang khusus menghukum orang jahat. Kak Jeng, kau tidak apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? -27. Orang baik, orang baik, orang baik. Orang baik apa? Tidak apa-apa. Kamu cepat pulang saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tak kira Kak Jeng benar-benar melepaskan aku dan ibuku. Dia mungkin tidak terlalu jahat juga. Tunggu. Tuan Zhang datang. Fang Zheng. Wanita ini. Aku mau. Tunggu.
Tuan Zhang datang. Wanita ini. Kalian ada keberatan? Zhang Shaoji. Pemilik sebelumnya selalu jadi kaki tangannya. Akhirnya, tapi dia malah dijadikan kambing hitam. Dilempar ke penjara. Mati mengenaskan di dalam penjara. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Negatif 24. Orang baik. Cheng Biao ini hampir saja menuliskan 3 kata, preman, di tato tubuhnya. Ternyata adalah orang baik. Berapa banyak hal yang telah Feng Cheng bantu untuk Cheng Xiaojie. Hal-hal yang keji dan tak berperi kemanusiaan. Hari ini Zhang Shaoji datang tepat pada waktunya. Memudahkan aku mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Fang Zheng, cewek ini lumayan. Tenang saja. Keuntungan tidak akan ketinggalan bagianmu. Tenangkan dirimu. Aku kira kau dengan baik hati mengantarku pergi. Tapi tak disangka, kau mau menyerahkanku ke orang lain? Bukankah dia wanita bos kita? Kau tahu apa? Tuan Zhang adalah putra orang terkaya di Qinghe. Wanita yang dia inginkan. Tak ada yang bisa menghalanginya. Meski dia wanita bos kita, bos hanya bisa diam melihat. Kau baru datang, tak mungkin tahu. Bos kita terhadap Tuan Zhang bisa dibilang sangat patuh. Dia menginginkan wanita bos kita. Bos pasti akan mengalah. Bos itu juga cuma pengecut. Sudah, jangan banyak bicara. Jangan lihat lagi. Dia tidak akan melewati. Dia cuma anjingku. Jangan sentuh aku. Sekalipun aku mati, aku tak akan biarkan kau mendapatkannya. Jika aku tidak mengizinkan, kau bahkan tak punya hak untuk mati. Jaga pintu dengan baik. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Apa yang kau inginkan? Percaya tidak kalau aku akan menghabisi kau juga? Dia adalah wanitaku. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, aku akan hancurkan kaki babi ini. Pang Cheng, apa aku tidak salah dengar? Kau mengajari aku? Kita tidak bisa melawan Tuan Cheng. Hanya seorang wanita. Lupakan saja. Kamu cuma anak buah Aula Li Huo. Seorang pengurus kecil. Berani berisik di hadapanku. Jangan ikut campur urusan orang. Kamu cari mati. Aku terlalu baik sama kamu ya. Ayahku direktur perusahaan properti si Cheng. Kamu berani sentuh aku. Cuma bisa andelin ayahmu. Sok jago di sini. Aku ini preman. Aku takut sama dia. Pukul dia untukku. Bos, ini tidak baik. Bukan kamu takut apa? Langit runtuh ada aku yang menahan untukmu. Kamu pukul dia untukku. Aku sudah lama melihat ini. Marga Zhang tidak enak dipandang. Direktur utama. Tangan mana yang mengganggu kakak ipar? Aku potong tanganmu semua. Aku kenal geng ular berbisa. Kau cuma geng Li Huo kecil. Siapa berani sentuh aku? Geng ular berbisa adalah kekuatan gelap yang bangkit di barat daya kota provinsi. Setiap anggota gengnya adalah penjahat berdarah dingin. Geng ular berbisa bukan lawan sembarangan. Takutkan. Berani sentuh aku. Aku takkan biarkan kalian lolos. Aku justru kesulitan mencari penjahat dengan nilai kejahatan tinggi. Naga kuat pun tak bisa mengalahkan ular lokal. Geng dari luar kota ini. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Masa aku takut sama dia? Bos kita memang beda. Baru buka mulut. Langsung terasa aura rajanya. Itu. Aku ya. Paling benci orang. Berlaga lebih dariku di depanku. Kalian bilang. Hajarnya. Di sekitar sini penuh dengan kamera pengawas. Begitu kau bertindak, kelak akan menjadi bukti. Saat penangkapan. Tunggu. Jangan kotor tanganmu sendiri. Bos, kau tidak menghajarnya sendiri. Aku juga tak mau mengotori tanganku. Apa kau ingin bertindak? Tidak. Aku juga tidak mau mengganggu anak kecil. Kau ini. Langsung lakukan senam radio saja. Tujuh. 8. Bocah ini, di usia muda sudah punya nilai dosa lebih dari 30. Ayo kita coba padanya dulu. Bos, hari ini kau berubah sifat. Cara mengajarinya. Semuanya aneh-aneh. Jangan kau bilang,
Begini lumayan seru juga. Lihatlah si bocah ini. Lompatannya konyol sekali. Pokoknya tidak mirip. Seimpulsif di data. Hukum Zhang Shaoji. Anak orang kaya macam ini. Sudah tahu jangan tinggalkan bukti. Tampaknya ke depannya harus lebih berhati-hati lagi. Aku rasa kekuatan dalam tubuhku. Sepertinya jadi lebih kuat. Bahkan adik kecilku ini. Sepertinya juga sudah merasakannya. Tapi, nilai kejahatan dia sendirian ini masih kurang sedikit. Biarkan dia seperti ikan besar yang dipancing dengan tali panjang. Kamu pulang dulu saja. Jangan sampai keluarga menunggu dengan cemas. Terima kasih, Kak Jeng. Kakak ipar. Ayo kita pergi. Sudahlah. Kali ini, hanya hukuman kecil. Lain kali berani lancang di hadapanku. Aku buat kamu pulang terbaring. Berani buatku menahan emosi seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Kuharap orang yang kamu panggil jangan mengecewakanku. Kalian beberapa cepatlah. Lambat sekali. Kak Biao. Kak Merah baru bawa sekelompok gadis baru. Mari kita bimbing mereka. Kok kamu lebih buru-buru daripadaku? Pura-puranya lumayan mirip. Kalian beberapa yang baru datang. Dengarkan baik-baik. Prinsip klub kita, di Hao adalah, pelanggan adalah raja. Semuanya harus menurut perintah raja. Di Hao, klien harus dibuat merasa bahagia. Bantu mereka menemukan kembali perasaan cinta pertama. Meskipun KTV ini adalah bisnis sendiri, tapi model operasi seperti ini terlalu berisiko. Apalagi, ada mata-mata di sekitar kita. Bisa saja kapan-kapan digerebek. Kalau ingin bertahan lama, harus memikirkan cara. Cobra ya, bantu aku menghajar seseorang. Fang Zheng. Zheng Biao, 22 tahun. Setahun lalu bersama Mengxi. Di ruang tahanan yang sama. 3 bulan lalu keluar bersama. Dikenalkan Mengxi bergabung geng Li Huo. Data disusun cukup baik. Hanya terlalu sempurna. Masih hijau juga. Tapi soal Biao ini, justru mengingatkan aku. Industri yang dijalankan saat ini, ingin bertahan lama, harus bertransformasi. Kalau tidak, lambat laun akan dihancurkan. Lao Liu ada di ruang Kaisar Club, menangkap seorang penjual es. Siapa yang menyuruhmu datang? Berani jual bedak di tempat kita. Kebetulan menjual ke pelanggan tetap. Langsung kutangkap basah. Lihat, ini masih ada. Jual sebanyak ini. Ketahuan. Tempatku bisa ikut disegel. Kau ini siapa sih? Aku Kobra dari geng ular berbisa. Kalian berani-beraninya mengusikku. Geng ular berbisa lagi. Apa? Dasar anak kecil. Kau telah menyinggung orang yang salah. Sekarang lepaskan aku dengan baik. Aku masih bisa pertimbangkan. Nanti aku bantu bicara baik-baik untukmu. Kalau tidak, awas kau dengan kami. Itu si Chiang Xiaoqi. Yang menyuruhmu datang? Bagus kalau kau tahu. Keluarganya adalah Taipan properti terkemuka di sini. Kalau kau menghinanya, bersiaplah. Dijauhi semua orang. Hancurkan mayatnya dan hilangkan jejak. Siapkan sebuah koper datang ke sini. Yang kuat sedikit. Apa yang mau kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Geng ular berbisa tidak akan membiarkan kalian. Dengar tidak? Lepaskan aku cepat.
Yang kutunggu adalah, kalian datang cari masalah denganku. Satu bos. Mau ini. Jangan-jangan mau menghilangkan mayat dan menghapus jejak. Kalau memang begitu, aku akan langsung menangkapnya. Cepat selesaikan. Sepertinya harus dilakukan. Fang Zeng benar-benar teliti. Menjerumuskan orang lain. Aku pun ikut terseret. Sepertinya hari ini harus menangkapnya. Lepaskan talinya. Lempar dia ke dalam kotak ini. Ada juga bubuk dalam kantong ini. Siap untuk membuang mayat ke sungai. Aku harus cari cara. Hubungi kantor keamanan lebih awal. Urusan selanjutnya. Lakukan dengan rapi. Jangan sampai kantor keamanan tahu. Kebetulan bisa pulang untuk cari orang. Urusan menghancurkan jejak seperti ini. Aku ahlinya. Apa menghancurkan jejak? Maksudku adalah, masukkan dia ke dalam kotak ini. Antar ke kantor keamanan. Kamu kaget ya? Jangan berlebihan. Jangan-jangan kamu sungguh berpikir, aku akan menyuruhmu untuk membuangnya ke sungai. Kita dalam bertindak, harus beradab. Bos benar. Tapi bos, kita begitu terang-terangan mengantarnya ke kantor polisi. Geng ular berbisa itu. Mereka semua bawa senjata. Kalau mereka tahu tentang kita, justru itu yang kuharap. Biar mereka tahu. Biao, urusannya. Lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan. Plat nomor H00320. Kak Biao. Bos bilang kita harus lebih sembunyi-sembunyi. Cara kita begini. Apa ini bisa berhasil? Takut apa? Kita antar dia menyerahkan diri. Ini kan perbuatan baik. Kata Bang Biao masuk akal. Kalian sudah bekerja keras. Kalian pulang dulu. Aku mau pergi santai sebentar. Mengerti? Ayo ayo ayo. Tunggu aku memancing keluar geng ular berbisa. Dan konflik dengan geng api membara. Lalu kita habisi mereka sekaligus. Hari ini di lapangan, ada anggota geng ular berbisa yang jual es. Fang Zeng itu. Biar aku serahkan orang dan buktinya. Lempar ke kantor keamanan. Dia malah menyerahkan orangnya ke kantor keamanan. Aku sengaja sudah kasih kelihatan celah. Mau pakai geng api dahsyat untuk memancing geng ular berbisa. Geng ular berbisa itu tumor ganas besar. Kantor keamanan sudah lama ingin mencabutnya. Tapi susah karena gerombolan ini terlalu licik. Sampai sekarang, tidak ada yang tertangkap. Mereka hanya level menengah. Kalau kali ini, bisa menangkap akar mereka. Itu akan jadi prestasi luar biasa. Aku pasti berusaha keras. Menghukum kelompok ini. Di pihak Fang Zeng, kamu juga harus cepat. Sedini mungkin. Aku dapat bukti kejahatan mereka. Tunggu urusan ini selesai. Bisa langsung jadi pegawai tetap. Belajar. Dia ini bahkan gak lulus SMA. Pasti gak ngerti. Tunggu sampai aku kumpulkan semua bukti kejahatanmu. Aku akan masukkan kamu untuk belajar. Tolong cetak ini 10 salinan untukku. Berikan ke setiap anggota kita. Harus ya. Laksanakan dengan ketat. Dilarang menindas yang lemah. Dilarang memaksa yang baik jadi jahat. Dilarang keras narkoba dan jual beli narkoba. Dilarang keras pemerkosaan dan penjarahan. Bos, kita ini kan organisasi bawah tanah. Ini bisa berhasil? Kita harus bertransformasi. Lakukan hal-hal besar. Ini aturannya. Saya tekankan sekali lagi. Slogan kita adalah,
Tanggung jawab keselamatan lebih berat dari Gunung Tai. Perkuat langkah-langkah jamin keamanan. Tema kita adalah kebahagiaan klien memenuhi hati. Membantu mencari pengalaman seperti cinta pertama. Inilah yang disebut profesional. Kak Fang, kamu datang. Mulai sekarang, tempat kita ini akan menjadi klub yang resmi. Aku tidak peduli. Kalian sebelumnya bekerja apa? Ikuti aku Fang Zeng. Aku akan membuat kalian cari uang dengan cara yang terhormat. Cari uang besar. Tak takut preman yang suka berkelahi. Takut preman yang berpendidikan. Semua sudah dibersihkan. Apalagi yang harus kuselidiki? Lao Liu ya. Lao Liu bilang. Perusahaan pinjaman kecil atas nama kita. Ada 3 mahasiswi. Tidak bisa melunasi pinjaman. Dia pergi melihat situasi. Hampir lupa. Aku masih punya 1 perusahaan pinjaman mikro. Klien bisnisnya. Terutama mahasiswa. Dengan pinjaman berbelit. Memaksa mereka kerja di klub malam. Utang harus dibayar. Sudah hukum alam. Kalau kamu benar-benar tidak bisa melunasinya, maka akan dikenakan bunga berbunga. Bos, bicara yang baik-baik. Ada kiriman barang baru. Silakan lihat. Apakah ada yang Anda sukai? Ada apa ini? Yang di sebelah kiri, meminjam 20.000. Sudah mengembalikan 16.000. Pokok beserta bunganya. Masih hutang 510.000. Yang tengah ini, pinjam 10.000. Kembali 13.000. Masih hutang 280.000. Yang kanan itu, pinjam 16.000. Kembali 15.000. Masih hutang 320.000. Bunganya ini, Huang Siren datang pun, pasti akan mengaku kalah. Mengambil bunga setinggi ini. Nanti ini hanya bisa dianggap sebagai pinjaman ilegal. Nanti akan kusuruh kau mengembalikan semuanya. Jangan pakai bunga setinggi ini. Hitung. Dengan suku bunga tahunan 20%. Hitung ulang untuk mereka. Cepat. Baik, baik, baik. Kak, kalau dihitung seperti ini, kita justru masih berutang padanya. 1.000 yuan. Apakah Fang Zeng benar-benar sudah bertobat? Tidak mungkin. Dia pasti ingin berubah menjadi organisasi kriminal modern yang lebih tersembunyi. Pantasan dia belajar setiap hari. Fang Zeng ini ternyata tidak sederhana. Sedang memikirkan apa? Seharian melamun terus. Bos tua, kalau terus begini caranya, penghasilan kita bisa merosot tajam. Bagaimana kita menjelaskan pada geng? Iya, ini berapa sih? Pohon besar digoyang angin. Seperti cara lama kita. Lambat laun kita hancur. Bos. Tuan Qin. Xiao Zeng. Orang-orang dari geng ular berbisa datang mencariku. Mereka bilang ada seorang anggota mereka yang bernama Cobra. Kau yang menghabisi dia. Kumpulan orang imut ini datangnya cukup cepat. Saya tidak bersalah, Tuan Qin. Kemarin ada seseorang menjual narkoba di tempat saya. Setelah saya melihatnya, saya langsung melepaskannya. Saya juga merasa begitu. Kau tidak mungkin melakukan hal ini. Mereka sedang sibuk. Mungkin akan meneleponmu. Geng ular berbisa. Kekuatannya sangat besar. Caranya bertindak sangat kejam. Singkatnya, jangan cari masalah dengan mereka. Mengerti? Halo.
Aku adalah ular perut putih dari geng ular berbisa. Aku peduli apa denganmu? Ular sendok ular perut putih. Kau tak dikenal. Minggir. Geng lokal ini terlalu berani. Ular sendok tertangkap. Pasti ulah Fang Zeng. Dia sama sekali tidak menghargai geng ular berbisa. Kumpulkan semua saudara kita dari King He. Semuanya. Malam ini bawa senjata habisi dia. Aku punya cara yang bagus. Aku peringatkan kalian. Jangan sentuh Li Zijun. Fang Zeng. Sekarang datang ke alamat yang kukirim. Ingat, datang sendirian. Kalau tidak, Fang Zeng. Akhirnya kau datang. Bos sudah konfirmasi. Di seberang. Datang sendirian. Tak kusangka kau berani. Masih seorang pecinta juga ya. Demi si imut itu. Kau sendirian. Datang ke wilayah geng ular berbisa. Apa yang kalian lakukan padanya? Tenang saja. Dia baik-baik saja. Wanita secantik itu. Mana mungkin aku tega membiarkan sesuatu terjadi padanya. Tampaknya dia baik-baik saja. Sekarang aku sudah datang. Mau bunuh atau apa? Terserah kau. Lepaskan dia sekarang juga. Lepaskan. Baiklah. Tunggu sampai aku bosan bermain dengannya. Aku akan melepaskannya. Hanya saja aku tidak tahu. Apakah kau bisa tetap hidup? Sampai hari itu tiba. Cio Xiaojie. Kau benar-benar berani menyinggung seluruh geng Lai Huo. Bahkan ular putih dari geng Dusi. Kamu cuma seorang pengurus kecil di kelompok api. Bahkan tak layak mengikat sepatunya. Bocah, jangan salahkan aku. Kau berani macam-macam dengan kelompok ular berbisa. Bahkan berani menutup telepon ular perut putihku. Kau sendiri yang cari mati. Aku tak pernah terima telepon mengganggu. Aku sarankan kalian. Lepaskan dia lebih awal. Atau kalian akan rasakan tinjuku. Kau tidak punya mata. Kau jadi bodoh karena ketakutan. Kami banyak orang. Kau sendirian tanpa senjata. Berani bicara besar di sini. Mulutnya masih keras. Hanya saja tidak tahu. Nanti kepalamu akan kupuntir lepas. Saat kutanya lagi nanti. Masih bisakah kau bicara seperti ini? Kakak, nanti jangan buru-buru bunuh dia. Akan kupotong kemaluannya. Biar dia tahu. Akibat mengkhianatiku. Tidak masalah. Serang mereka. Tidak mungkin. Malam ini, akan kubuat seluruh geng di kota King He tahu. Menghina geng ular berbisa. Akibat seperti apa yang menanti. Kondisi fisikku makin kuat. Kalian jangan harap bisa kabur. Kenapa kau tidak bilang padaku? Fang Zeng sehebat ini. Aku juga tidak tahu. Kok dia bertarung sehebat itu? Musuh ini tangguh. Jaga jarak.
Awalnya aku tidak ingin pakai ini. Fang Zeng, aku akui, kau memang punya modal untuk sombong. Tapi hebat bertarung lalu apa? Hidup di jalanan. Hanya jago bertarung tak cukup. Kau kira, sebuah pistol jelek bisa menghentikanku? Banyak bicara, tembak saja. Tidak mungkin. Mau kabur? Bukannya kau mau memuntir leherku? Kau tidak bisa membunuhku. Kau. Bunuh aku. Ada juga Direktur Zhang dari si Cheng Real Estate. Tidak akan ada yang membiarkanmu lolos. Apa aku takut? Mendekat, dan aku bunuh dia. Caranya mengajar penjahat hari ini. Cukup keren juga. Aku sudah sampai rumah. Turunkan aku. Kali ini, aku yang mencelakaimu. Sungguh maaf. Aku yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah datang menyelamatkanku. Apa yang kau bicarakan? Kita berdua sudah saling kenal sejak kecil. Dan lagi, kau juga sahabat karib adikku. Setelah pulang, istirahatlah yang cukup. Dia menculikmu. Dia pasti tidak berani lapor polisi. Setelah aku beri dia pelajaran kali ini, dia pasti tidak akan berani mengganggumu lagi. Kak Jeng benar-benar orang baik. Hanya saja tidak tahu, apakah dia benar-benar menyukaiku. Apa yang kamu pikirkan? Kalau begitu aku pulang dulu. Hari ini aku mengajar 12 orang. Ditambah lagi dengan ular putih. Nilai dosa yang tinggi ini. Hari ini meningkat. Energi fisik 20 orang. Kalau menurut novel silat, aku juga bisa dianggap ahli bela diri bawaan. Hanya saja tidak tahu. Hadiah tersembunyi yang sistem katakan. Kapan akan diberikan ya? Mungkin 100 pembunuhan. Mungkin 1000 pembunuhan. Untuk apa menculik Silik Xiao? Aku tidak. Kau bahkan sudah menculik ibunya. Apa kau memaksanya? Li Ziyun adalah sahabat dekatku. Apakah tadi malam, kau yang mengantarnya pulang? Kau benar-benar sampah masyarakat. Xiao Li anak yang begitu bijaksana. Kau tega melakukannya. Kau harus ikut aku untuk menyerahkan diri. Orang sepertimu harus direformasi untuk beberapa waktu. Baru bisa jujur. Aku benar-benar tidak punya. Kalau tidak percaya, kamu bawa dia. Datang untuk berhadapan langsung. Berhadapannya berhadapan. Aku kan kakakmu. Aku. Syaman. Sebenarnya ada apa? Nak, Bibi minta maaf padamu. Bibi gantikan si imut ini. Aku minta maaf. Bibi. Kak Cheng tidak menggangguku. Apa mungkin kamu salah paham? Aku tahu kamu takut padanya. Identitas preman. Aku janji. Kalau kamu melaporkannya, aku pasti tidak akan membiarkannya. Sungguh tidak, Bibi. Kak Cheng hanya mengobrol sebentar denganku. Sungguh tidak. Benar-benar tidak ada. Kalian berdua cukup kompak. Aku ada urusan dulu ya. Sungguh aneh sekali.
Jangan sampai ketahuan olehku. Dasar kau. Ada niat jahat apa? Baiklah, baiklah. Ibu yang terhormat. Tidak ada yang aneh. Aku belajar psikologi di universitas. Ini dia. Sindrom Stockholm. Korban. Jatuh cinta pada pelakunya. Pasti seperti itu dengan Ziyun. Aku ini aku. Begini juga baik. Kau harus memberikan jawaban pada putri mereka. Sebuah penjelasan. Kau keluar dari geng api sialan itu. Berubah jadi baik. Keluarga kita. Siapkan lebih banyak mas kawin. Dia pamer kuasa di dunia hitam. Mana mungkin mundur. Ya sudah. Keluarga kita ini. Hanya aku si penjahat besar. Aku pergi dulu. Kalian lanjutkan saja. Kamu pikirkan baik-baik. Bawa pulang Xiaoli sebagai istri. Liang Su. Ini laporan dokter forensik. Sudah dipastikan. Semua anggota kelompok ular beracun pingsan tadi malam. Semua dilakukan oleh satu orang. Maksudmu, di dunia ini ada manusia super. Dan dia ada di kota King He kita. Dari bukti yang ada. Memang begitu. Orang ini bisa melawan musuh yang membawa senjata api. Hanya dengan kekuatan sendiri. Melukai lebih dari 40 orang. Mereka semua masih tidak sadarkan diri hingga kini. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Rekaman CCTV. Hampir tidak menangkap apapun. Peristiwa ini begitu heboh. Sekarang dunia hitam dan putih. Hampir semuanya sudah tahu. Ada seorang ahli misterius. Sendirian melawan 40 orang. Kau sekarang memberitahuku. CCTV tidak menangkap apapun. Bukan berarti tidak ada apa-apa. Hanya saja. Katakan. Yang Xiao Jie. Ayah Yang Xiao Jie menelepon dan berkata. Meminta kami melepaskan orangnya. Yang Xiao Jie itu. Masih tidak mau mengatakan apapun. Kau bilang, buat apa menculik Xiaoli? Ibu, minum air dulu. Di usia ini, orang yang punya bakti seperti ini, sudah jarang ditemui. Sudah lebih baik, tidak apa-apa. Nanti aku beli plester obat. Baik, baik, baik. Kalau begitu aku segera ke sana. Telepon dari siapa? Wali kelas adik. Biar aku saja yang pergi. Ibu, jangan panik. Biar aku yang pergi. Apa ada masalah? Kalau tak punya uang, masih bisa berusaha. Kau mencuri. Sungguh tak tahu malu. Orang baik-baik tak mau jadi. Kau malah mau jadi pencuri. Kau benar-benar tak bisa diandalkan. Aku tidak mencuri uang. Pak Wang, ini bagaimana bisa? Kau kakaknya Li Xiahe? Mencuri di kantor. Uang kas kelas 1.500. Masih tidak mau mengaku. Aku tidak mencuri uang. Li Borui dan He Xintong juga masuk ke kantor. Karena ketiga anak ini, semua sudah masuk kantor. Kenapa hanya Xiao yang dituduh mencuri? Keluarga mereka sangat kaya. Tidak seperti keluargamu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Aku beritahu kamu. Kalau kalian tidak segera kembalikan uangnya, aku akan laporkan ke polisi. Petugas datang pun harus ada bukti. Ada satu hal lagi yang perlu kusampaikan. Sekolah kami adalah SD paling terkenal di kota ini. Keindahan dimulai dari sini. Kami sama sekali tidak mengizinkan orang dengan kebiasaan mencuri menjadi kutu loncat. Anak ini masih kecil. Aku punya 300 rupiah di sini. Kamu pegang dulu. Sisanya nanti aku tambahin, ya? Pencurinya tidak pantas sekolah di sini. Aku akan laporkan ke sekolah untuk mengeluarkan Li Xiaohe. Bu guru, kami sudah susah payah menyekolahkan anak di sini. Tolong jangan keluarkan dia, ya? Aku mohon, jangan main-main denganku.
Seorang wali kelas kecil, berani memfitnah dan mengeluarkan siswa seenaknya. Kau tidak takut lidahmu terkilir karena angin kencang? Seorang wali kelas kecil, berani memfitnah dan mengeluarkan siswa seenaknya. Kau tidak takut lidahmu terkilir karena angin kencang? Kepala sekolah kalian Xiaoming. Apakah dia berani? Kau kenal kepala sekolah kami. Haruskah aku menelepon? Orang ini penuh barang bermerek. Sepertinya, benar ada hubungannya dengan kepala sekolah. Sudahlah, karena sudah kenal kepala sekolah. Aku juga tidak ingin memperbesar masalah ini. Sebelum besok, kembalikan saja uangnya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Itu. Aku juga harus berterima kasih padamu. Pagi tadi membantuku keluar dari situasi sulit. Aku percaya kok. Xiao pasti tidak mencuri barang. Xiao itu anak seperti apa? Aku tentu saja tahu jelas. Bahkan jika guru ini tidak memecatnya, besok aku tetap harus mengembalikan uangnya. Belajar di bawah pengawasannya. Tak terhindarkan akan diperlakukan tidak adil. Paman akan membalas dendam untukmu. Setuju? Baik. Kak Fang Zeng, terima kasih. Selamat tinggal. Keindahan berlayar dari Suli. Kakak Fang Zeng, kau bisa berubah jadi orang yang berbeda. Aku ingin dia menjadi kakak iparku. Dasar gadis kecil. Ngomong apa sih? Kau belum datang juga ya? Bos, Kak Jun sudah datang. Menunggumu di ruangan VIP Kaisar. Atasan langsungku, Han Jun. Tidak bilang apa-apa, tapi kelihatannya sangat marah. Mungkin karena kita mengubah tanpa izin. Alasan operasi perusahaan. Xiaoqi, Kak Jeng. Xiaoqi, pacarnya juga sudah dipanggil masuk oleh Kak Jun. Apa? Semuanya ikut aku masuk lihat. 3031 S. Kenapa kau datang? Ku dengar akhir-akhir ini kau banyak berbuat kebajikan. Kalau aku tidak datang, perusahaanku akan habis kau bagikan. Apa maksudmu ini? Jangan pura-pura bodoh. Perusahaan pinjaman kecil dan klub malam. Itu bagaimana? Hari ini kalau kau tidak jelaskan dengan jelas, kau jangan harap bisa berdiri keluar dari sini. Polisi sedang menyelidiki dengan ketat. Aku takut terbawa masalah. Dulu aku yang mengangkatmu. Karena kau punya banyak cara. Sekarang kau bilang takut. Kalau begitu, untuk apa ku pertahankan kau? Apa gunanya? Ini semua perusahaan pribadiku. Bagaimana aku mengelolanya? Ini juga tidak ada hubungannya dengan perkumpulan. Baru beberapa hari tidak bertemu. Berani-beraninya kau melawanku. Bukan maksudku menantang. Kak Jun, aku cuma jelaskan aturan padamu. Suan-Suan itu pacar saudaraku. Dia bukan wanita penghibur. Kau mau melawan aku? Lepaskan tanganmu. Tulangku mau remuk. Minta tolong harus pakai. Tolong. Tolong lepaskan tanganmu. Aku bicara baik-baik padamu. Kenapa kau tidak mendengarkan? Urusan hari ini, aku akan laporkan pada Tuan Qin. Hutang ini akan kita hitung perlahan.
Bos, bagaimana kalau dia balas dendam pada kita? Paling-paling, kita dirikan kelompok sendiri. Begitulah keadaan Tuan Qin. Fang Zheng itu menindas atasan. Sudah seharusnya dihukum berat. Lihatlah bagaimana dia memukuliku sampai begini. Maksudmu, Fang Zheng hanya dengan 3 jari sudah bisa menghancurkanmu sampai seperti ini. Benar, tenaga bocah itu luar biasa besar. Oh Jun, kau bisa melakukannya. Aku bisa, tapi orang biasa tidak mungkin. Tidak kusangka di dalam geng kita, ternyata ada naga tersembunyi seperti dia. Kalau begitu, soal insiden geng ular berbisa beberapa hari lalu, mungkin itu yang dia lakukan. Lebih dari 40 anggota geng ular berbisa terluka parah oleh satu orang. Jika Fang Zheng benar-benar orang seperti itu, bagaimana mungkin dia rela menjadi seorang pengawas kecil? 2 hari lagi kita buka upacara. Coba kau uji kemampuannya. Hei, Si Yun, Kak Zheng. Bolehkah kau pinjamkan aku sedikit uang? Jangan panik. Xiao loncat dari gedung. Biaya pengobatan masih kurang 60.000. Apa? Di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Xiao baik-baik saja kan? Ini yang kusiapkan untuknya. Biaya operasi. Kalau kurang, bilang lagi padaku. Terima kasih. Aku akan bekerja keras untuk membalas budimu. Apa yang kau katakan? Kita sudah kenal sejak kecil. Betapapun buruknya Fang Zheng biasanya, tapi terhadap orang di sekitarnya, dia cukup setia dan berprinsip. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah semua ini gara-gara gurunya Xiao He? Sudah kubilang hari ini akan mengembalikan uangnya. Setelah dia kembali ke sekolah, bahkan menyebarkannya kemana-mana, bahwa Xiao He yang mencuri uangnya. Teman-teman sekelas yang mendengarnya, semua mengejar Xiao He dan memakinya. Xiao He tidak terima. Dia lalu melompat dari gedung. Buang bilang aku pencuri. Mau aku mengaku di depan seluruh sekolah. Dia bahkan bilang, aku ini, anak liar tanpa ayah. Orang macam itu, dia benar-benar tidak pantas menjadi guru. Xiao He, kamu percaya pada kakak? Kakak pasti akan membuat guru Wang itu datang sendiri untuk meminta maaf padamu. Kepala sekolah Su, aku beri kamu waktu 1 jam. Segera suruh Wang Haifen, si kecil yang manis itu, datang ke rumah sakit kota untuk menemuiku. Atau konsekuensinya, kau ada di tempatku. Video-video yang kau mainkan itu, aku tidak jamin apakah akan muncul di tempat lain. Kenapa urusan seperti ini kita tidak langsung lapor polisi? Buat apa repot-repot begini? Barusan kepala sekolah bilang, Wang Haifen ini ya, punya koneksi di belakang layar. Dan lagi, Xiao He tidak melompat dari gedung sekolah. Jadi soal ini agak sulit diselesaikan. Kalian panggil aku kemari untuk apa? Uang sisanya sudah terkumpul. Adikku sama sekali tidak mencuri uang. Dia sudah terluka seperti ini. Kau sebagai wali kelas, bukankah seharusnya kau peduli padanya? Jadi kau mau mengingkari janji? Sudah kami bilang kami tidak mencuri uangmu. Mau ku tampar kau? Preman hebat sekali ya. Coba kau pukul aku, kalau berani. Aku tak tahan lagi. Kami ini adalah warga yang taat hukum. Tentu saja kami tak akan memukulmu. Tapi orang sepertimu, si imut yang suka meremehkan orang, pasti akan ada yang memberimu pelajaran. Ku bilang kau adalah guru tanpa etika. Kenapa? Mau pukul aku? Ayo. Maaf sekali, uang kas kelas terjatuh ke celah di bawah meja. Sekarang sudah ketemu. Karena kecerobohan kami membuat Syahu tersalahkan. Guru minta maaf padamu. Syahu bukan pencuri. Pak Guru Wang, minta maaf pada Syahu. Uangnya sudah ditemukan. Kenapa tidak bilang lebih awal padaku? Maaf. Bagaimana menangani masalah ini? Masalah ini tanggung jawab ada pada sekolah kami. Kami bersedia menanggung. Siswa Xiao He, semua biaya selama masa rawat inap, dan memberikan kompensasi 20.000 rupiah.
sebagai ganti rugi atas kerugian mental, dan memberhentikan Wang Haifen dari jabatannya. Apakah ini memuaskan? Xiao He telah menderita kerusakan sebesar ini. Dia langsung diberhentikan sementara. Seringan ini. Ini masih bisa ditangani. Hasil terbaiklah. Suami Wang Haifen terlalu berkuasa. Semua sekolah di kota ini bisa dia pilih. Meskipun dipecat, tetap tidak ada gunanya. Li Xiaohe hanya terluka, bukan meninggal. Dan kita sedang berunding dengan keluarga Li. Urusan apa kau, preman kecil? Orang sepertimu pantas mendekam di penjara. Kau sama sekali tidak layak jadi guru. Bukan aku yang mendorongnya jatuh dari lantai atas. Tidak tahu malu, preman tak berguna dan tak berpendidikan. Sudahlah, sudahlah. Sama sekali tidak mempengaruhinya. Gemuk dan bermuka besar. Kalian tunggu saja. Bu Guru Wang Haifen, bolehkah saya tanya, kenapa, tanpa bukti yang cukup, langsung menghakimi anak 6 tahun? Memang aku agak gegabah, tapi itu berdasarkan kondisi keluarganya. Baru aku ambil kesimpulan. Ibu adalah guru. Adilkah ini terhadap murid? Jika aku bersalah, biarkan hukum yang mengadiliku. Kalian tidak berhak ikut campur. Bu Wang Haifen. Soal ini ya. Itu karena cara bos yang bagus. Harusnya dia dibongkar. Biar dia tahu rasanya. Betapa kejamnya masyarakat. Bagaimana bisa kau di depan media mengucapkan kata-kata seperti itu? Sekarang masalah ini sudah jadi heboh, sudah sulit dikendalikan. Sayang, aku salah. Aku seharusnya tidak membuat masalah untuk keluarga. Rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Karena sudah memilih untuk melakukan hal ini, kau seharusnya sudah memikirkan cara menyelesaikan masalah. Kau sudah mengikuti aku bertahun-tahun. Bahkan hal dasar ini tidak kau pelajari. Lalu sekarang harus bagaimana? Sayang. Kau saja, kau yang ajari ibumu. Apa, ibu? Ini hal yang mudah. Cukup cari seorang murid, diam-diam taruh uangnya di saku Li Xiaohe. Lalu suruh murid itu tuduh Li Xiaohe mencuri uang, buat tuduhannya jadi kuat. Lebih baik lagi, buat masalah ini jadi heboh, sebar di internet. Nanti saat itu, orang-orang bodoh di internet ini pasti akan mengarahkan tuduhan kepada Li Xiaohe. Maka opini publik akan beralih ke tangan kita. Bagus sekali. Nak, tunggu sampai si manis itu sembuh. Aku akan segera mengurusnya. Anak yang bisa diajar. Asalkan nanti Li Xiaohe terbukti bersalah. Kita keluarkan dia. Seiring waktu berjalan, semua orang di sekolah hanya akan ingat satu guru yang bicaranya blak-blakan dan tulus hati. Siapa yang ingat si pencuri uang dan melompat dari gedung itu? Benar kan, ayah? Lihatlah, inilah anakku. Nida Guang. Jangan khawatir, ibu. Benar-benar bukan keluarga. Tidak akan masuk ke pintu yang sama. Kamu masuk dari mana? Ini lantai 6. Kamu sebenarnya siapa? Siapa yang mengirimmu? Dengar-dengar Kapoldani sangat kaya. Aku mau pinjam uang untuk jajan. Aku ini pejabat yang bersih. Sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata korupsi. Kamu mau uang? Kurasa kau datang ke tempat yang salah. Kalau masih tidak jujur, anakmu akan menjadi orang cacat. Aku benar-benar tidak punya uang. Kau mengancamku dengan anakku. Juga percuma. Ayah. Aku bicara. Aku tahu uangnya di mana. Kumohon maafkan anakku. Aku ambilkan untukmu. Kalian bertiga serakah sekali. Pergi semua ke dekat jendela.
Ini lantai 6. Bisa merenggut nyawa. Semua hartaku sudah kuberikan padamu. Kamu ini, kau tak boleh begini. Anak 6 tahun saja. Bisa loncat dari lantai 3. Kalian kan orang dewasa. 2 kali lipatnya wajar kan? Kamu diutus oleh Li Xiaohe. Ini salahku. Aku akan minta maaf padanya. Kumohon lepaskan kami. Jangan sakiti kami. Orang dari kantor keamanan. Dia tidak akan membiarkanmu. Kalian menerima suap. Lagi-lagi mau menjebak siswa. Lebih baik pikirkan. Bagaimana menjelaskannya ke kantor keamanan. Anak laki-laki. Kak, gerakanmu ini. Semakin hebat saja. Bisa memanjat dengan tangan kosong. Aku lihat dulu. Cepat. Tubuhmu baik-baik saja. Aku kira kak. Taruh bantalan. Takut jatuh sendiri. Bau apa ini? Aku kira. Keluarga mereka sehebat apa? Kau sudah mempol ketakutan, ya? Bau skandal semua badanmu. Ini dia. Ini bukti korupsi keluarganya. Videonya sudah aku kirim ke ponselmu. Sama seperti terakhir kali. Jangan sampai ketahuan orang. Diam-diam antarkan ke kantor polisi. Kau sudah berhenti berbuat jahat. Malah suruhku bantu melaporkan orang. Lalu bagaimana aku bisa menangkapmu? Bukti kejahatan. Operasi penyamaran ini. Kapan ini akan berakhir? Uang sebanyak ini. Bagaimana kalau kita? Semua ini adalah hasil tidak halal. Kita adalah orang yang melakukan hal besar. Jangan pedulikan keuntungan kecil ini. Masih pantas disebut sindikat gelap. Lebih baik disebut sindikat putih. Nama ini bagus. Masalah Wang Haifen sudah dibocorkan ke media. Ni Daguang mengonfirmasi korupsi dan suap. Keluarga Wang Haifen. Namanya hancur total. Kerja bagus. Hai, Tuan Qin. Fang Zeng. Besok ada anggota baru di perkumpulan. Buka upacara siang Tang. 4 ketua Tang akan hadir. Kau juga harus datang. Aku mengerti. Orang ini memancarkan aura berbahaya. Tampaknya dia tidak biasa. Xia Zeng. Aku perkenalkan padamu. Ini adalah pemuja baru di geng kita. Ini Fang Zeng dari ruang macan tutul. Dia juga seorang yang tangguh. Xia Zeng. Beberapa hari lalu, Han Jun datang mengadu padaku. Dia punya keberatan besar terhadapmu. Itu ketua ruang Han. Kamu yang pertama kali melanggar aturan. Dia mengganggu pacar saudara laki-lakiku. Aku harus membela saudaraku. Sebagai pemimpin mereka, bagaimana aku bisa memimpin di kemudian hari?
Cukup berani juga kau. Urusan itu, kita kesampingkan dulu. Aku mencarimu hari ini, karena ada urusan lain. Beberapa hari yang lalu, ada geng ular berbisa di Qinghe. Semuanya binasa. Kau tahu tidak? Hanya tahu sedikit. Apa maksud Anda? Aku cuma menebak. Geng ular berbisa ini baru saja mencarimu. Langsung dibasmi orang. Aku kira, kau kenal siapa? Orang penting yang hebat. Anda pasti bercanda. Orang kecil seperti saya ini, mana punya kemampuan seperti itu? Adik kecil ini adalah... Yang ini, adalah saudaraku Biaozi. Sudah ikut saya lebih dari setengah tahun. Nama saya Zheng Biao. Julukan, Sang Biao. Tidak sia-sia saya menyamar setengah tahun. Akhirnya berhasil bertemu dengan pemimpin geng api. Fang Zheng, kamu datang menemuiku. Apa maksudnya membawa polisi? Apa yang Anda katakan? Potong tangan dan kaki. Cungkil kedua matanya. Buat menjadi guci manusia. Tenggelamkan di sungai. Aku jelas sudah menyamar dengan baik. Kenapa baru datang langsung ketahuan? Pojun, kamu yang laksanakan. Aku benar-benar bukan mata-mata. Aku kasih kesempatan terakhir padamu. Kalau kau mengaku, aku bisa memberimu jalan hidup. Bukan. Tunggu dulu. Kekuatanmu luar biasa. Dia ahli. Biaozi ini sudah ikut aku lebih dari setengah tahun. Aku percaya dia bukan mata-mata. Bisakah urusan ini diserahkan padaku? Biarkan aku menyelidiki sampai jelas. Tapi hari ini, kamu harus kalahkan Pojun dulu. Kamu cuma pengurus kecil. Berani tantang sesepuh, kamu tak tahu kemampuanmu. Fang Zheng, lebih baik lupakan saja. Bahkan aku pun belum bisa kalahkan saudara Pojun ini. Awas kau, nyawamu bisa melayang. Saudara Fang Zheng. Pernah belajar Xingyiquan? Seni bela diri campuran. Jiu-jitsu Brasil. Bagus sekali. Jurusan apa yang dipelajari saudara? Aku tidak punya aliran atau perguruan. Jurus kura-kura. Fang Zheng, kau datang untuk bercanda ya? Jurus kura-kura. Kau di sini cuma mempermalukan diri. Empat. 2234. 3234. Sekali lagi. Tidak ada pola sama sekali. Aku punya 1000 cara. Bisa diatasi. Dia benar-benar hanya pemula yang sedikit kuat. Berlaga misterius. Ternyata memang jurus kura-kura. Kamu tidak takut persembahan akan membunuhmu? Pojun ini pasti jagoan sejati. Fang Zheng tidak akan tewaskan. Bos kapan? Sekarang sudah sehebat ini. Dokter, cepat panggil dokter. Lihat lenganku. Saudara Pojun mengalami luka luar. Ketuahan kemungkinan patah tulang. Perlu rawat inap. Satu tenaga mengalahkan 10 keahlian. Saudara Fang Zheng, kelihayanmu luar biasa. Aku sungguh kagum. Maaf ya. Tenagaku tak terkendali. Tanganku terlalu berat. Kau sengaja.
Aku memang sengaja. Ayo, saudara. Bawa mereka berdua ke rumah sakit untuk dirawat. Kau tunggu saja. Xiao Fang. Aku punya seorang teman. Dia adalah orang penting di kota provinsi. Beberapa hari lalu, dia mengalami sedikit masalah. Dia ingin dari saya meminjam seorang ahli untuk membantu. Awalnya saya berencana mengirim Pojun untuk pergi. Tapi, lihatlah kondisinya yang terluka parah seperti ini. Kapan? 3 hari lagi. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Di mana Lisao? Sudah dipanggil. Tim keamanan profesional. Geng Kapak juga akan turun tangan. Kali ini mengutusmu pergi. Hanya untuk berjaga-jaga. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar bukan mata-mata. Aku tentu saja percaya padamu. Kalau aku tidak percaya padamu, untuk apa aku menyelamatkanmu? Semua itu hanya untuk mengujiku. Jadi sengaja menyulitkanmu. Si tua itu benar-benar licik. Lihat kamu. Tadi gugup sampai berkeringat. Kamu tidak mungkin benar-benar mata-mata kan? Jangan bercanda. Mobil anak orang kaya lagi. Sepertinya mabuk juga. Dia kayaknya nabrak mobil. Dia kayaknya nabrak orang. Masih mau kabur. Yang Xiao Jie. Sudah tidak bernapas lagi. Kelakuan anak itu aneh. Kayak habis pakai narkoba. Yang Xiao Jie. Keluar kau sekarang. Fang Cheng. Lagi-lagi kamu. Di sini banyak orang. Kamu masih mau berkelahi. Cepat keluar dari sana. Apa kita menabrak orang? Seharusnya tidak apa-apa. Abaikan saja orang-orang biasa ini. Keluarga sudah dihubungi. Sebentar lagi akan ada orang yang menggantikan kesalahanku. Kalau berani masuk ke sini. Kali ini aku tidak mengganggu wanita kamu. Masih cari aku untuk apa? Kamu menabrak orang sampai mati. Kamu tidak lihat. Itu cuma rakyat biasa. Aku sarankan jangan ikut campur. Orang rumahku akan segera datang. Pahami situasi. Pergi sana dari sini. Di mobil ada alkohol dan es. Mabuk dan ngedrags menyetir. Kamu si imut. Terakhir aku sudah melepaskanmu. Sungguh terlalu mudah buatmu. Pukul dia. Cepat tangkap. Preman ini. Dasar kamu lucu. Dasar kamu lucu. Jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi foto kamu. Ku sebar online. Akan kuhubungi orang untuk urus ini. Xiaoji ada masalah. Cepat pergi urus. Masalah hari ini. Kau berani bocorkan sedikit saja. Kau dan keluargamu akan menghadapi akibatnya. Kau paling paham.
Patuh. Selamatkan orang yang tertabrak dulu. Dia seharusnya adalah wakil kepala kepolisian yang baru akan dilantik. Wakil kepala perempuan yang bau. Berani memimpin dan berkelahi denganku. Ternyata sesuai dengan yang dikatakan dalam buku. Membenci kejahatan seperti musuh. Mobil siapa ini? Kalian para preman ini. Jangan ada yang coba kabur. Tangkap mereka semua. Berani memimpin kerusuhan. Sebentar lagi kalian semua akan ditangkap. Yang Sucheng adalah. Begini caranya bekerja. Di seluruh kota Qinghe. Siapa berani macam-macam dengan keluarga Yang? Kamu siapa? Berani-beraninya menyebut nama suamiku. Kamu yakin? Yang harus kalian tangkap adalah aku ini. Warga yang membantu kalian menangkap pelakunya. Yang peduli pada masyarakat. Bukan dia itu. Penjahat yang kabur setelah kecelakaan. Kau punya buktinya. Aku beritahu kau. Memukul anakku. Hari ini tak ada satupun yang bisa lolos. Kebetulan sekali. Aku memang punya buktinya. Berikan kameramu padaku. Bagaimana dia tahu? Aku menyembunyikan kamera lubang jarum. Kakak, apa yang kau katakan? Cepatlah, jangan banyak bicara. Bagaimana kau tahu? Merekam kehidupan yang indah. Untungnya dia tidak curiga padaku. Ini anakmu. Video tabrak lari. Sekarang apalagi yang mau kau katakan? Memukul anakku. Harus membayar dengan nyawanya. Sekarang buktinya ada di tanganku. Kau yakin? Kau akan membiarkan keluarga si pembunuh berbuat semaunya di sini? Qian Gang, kau tak punya kesempatan. Kepala kantor Yang. Semua ini cuma kesalahpahaman. Izinkan saya menjelaskan pada Anda. Kabarnya yang baru dilantik. Wakil kepala kantor perempuan. Ternyata adalah dia. Wajah kantor polisi. Kau sudah mempermalukannya. Tunggu saja penyelidikan di kantor. Tuan Fang Zheng sudah dibebaskan. Cepat bebaskan dia. Dia mengenaliku. Tampaknya tadi. Dia diam begitu lama. Juga sengaja mengujiku. Kabur setelah tabrakan mabuk dan narkoba. Kau tidak mendidik anakmu dengan baik. Kantor polisi akan mendidiknya untukmu. Tunggu sampai Zhang Shaoji siuman. Langsung tangkap. Jangan kira kau wakil kepala. Lantas hebat. Berani-berani sentuh anakku. Nanti kita lihat. Fang Zheng dari geng Lihuo. Kita akan bertemu lagi. Di luar sini. Kenapa ada seorang perempuan bernama Yang Bao cari kau? Halo, Kepala Yang. Sebenarnya aku datang hari ini untuk kalian berdua. Aku ada urusan dengan Kepala Yang untuk bicara berdua saja. Kepala Yang, ada perlu apa dengan saya? Semalam kau berani bertindak benar, lalu membantu kantor polisi, menyingkirkan tumor ganas besar. Ini atas nama kantor polisi. Aku berikan spanduk kehormatan untukmu. Zhang Shaoji, sudah diajukan oleh Zhang Xicheng. Pengobatan di luar penjara. Bahkan jika kita memegang bukti tentang keterlibatannya dalam kecelakaan, kita tetap tidak bisa menghukumnya. Datang meminta bantuan saya. Masalah Zhang Shaoji. Apa hubungannya dengan saya? Grup Xicheng. Berbuat semaunya di kota Qinghe. Aku ingin kau jadi informanku. Membantu melawan grup Xicheng. Kuasai keluarga Zhang. Kepala polisi yang bau. Ternyata sama seperti kabar yang beredar. Tegas dan tidak memihak. Benci pada kejahatan seperti musuh pribadi. Tapi apa untungnya bagiku jika aku melakukan ini?
Kau dan Zhang Shaoji sudah lama bermusuhan. Sekarang kau malah memukulinya. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mengapa kepala polisi yang datang diam-diam menemui Fang Zheng? Apakah Fang Zheng bahkan sudah menyusup ke kantor keamanan? Benarkah? Cepat kembalilah ke rumah. Zijun sedang diganggu orang. Baik, tunggu aku. Kenapa kamu hanya bawa 2 orang? Ayah Zijun. Kemarin ditabrak sampai tewas. Ibunya marah sekali. Sampai sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Sekarang banyak dari mereka memaksa Zijun menandatangani surat pernyataan maaf. Yang tertabrak kemarin ternyata adalah ayah Zijun. Wanita itu beruntung sekali. Dia masih berani datang. Cepat tanda tangani surat perdamaian ini. Sayangku, jangan tidak tahu terima kasih. Anakmu menghancurkan keluargaku. Aku akan membuatnya membayar nyawanya. Bisakah ayahmu dibandingkan dengan anakku? Aku mati pun tidak akan memaafkanmu. Aku beri kau kesempatan terakhir. Ibumu yang belum mati itu. Saudari perempuanmu yang kakinya patah. Masih terbaring semua di rumah sakit. Aku akan menghabisi mereka. Hanya perkara mudah bagiku. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau harus memikirkan orang-orang yang masih hidup. Bukankah begitu? Kenapa kau lagi? Bocah, masalahmu dengan anakku belum selesai. Kau berani datang ke sini. Nanti ku habisi kau. Kau baik-baik saja? Perempuan ini dan anaknya. Aku akan buat mereka bayar. Bayar. Coba kau tanya dia. Berani dia sebut. Bayar. Terima kasih. Tapi mereka mau menyakiti Ibu dan Xiaohe. Jangan kira kau bawa beberapa orang. Kau ajak beberapa orang. Lalu bisa pamer di hadapanku. Kemarin ada wanita itu yang melindungimu. Hari ini, tidak ada. Aku malas bicara panjang lebar. Lepaskan mereka sekarang. Kau sudah gila ya? Sekarang, sekeliling, semua orangku. Kamu masih berani mengancamku. Apalagi yang kamu tunggu? Mau lanjut berkelahi? Ibunya, di rumah sakit, juga diawasi orangku. Kalau aku sampai kenapa-nasapa, suamiku tidak akan mengampuni keluarganya. Takutkan, kalau ingin melindungi keluarganya tetap aman, maka serahkan dirimu dan mengaku. Dendamu memukul anakku. Harus kubalas. Kalau begitu sekarang juga akan kutelepon kantor polisi. Paling tidak kau tahu diri. Kak Jeng.
Sudah diputuskan. Sudah. Tapi ada satu syarat. Sekarang Chen Suning masih di rumah Li Zijun. Memaksanya menandatangani surat pengampunan. Kamu segera kirim orang ke rumah sakit. Lindungi ibunya dan adik perempuannya. Pastikan keamanan mereka terjamin. Aku segera kirim orang. Kamu di sana jangan gegabah. Tunggu aku tangani. Sekarang giliranmu. Khawatir dirimu sendiri saja. Berani kau bekerja sama dengan polisi. Tahu akibatnya melawanku. Akibat. Sejak putramu kabur dari tempat kejadian, akibat bagi keluargamu sudah ditakdirkan. Nyonya Chen, ikut kami sebentar. Kau tunggu saja. Suamiku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau diduga memprovokasi keributan dan melakukan pemerasan. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Ini adalah kepala kepolisian yang bau dari kantor keamanan. Dia sudah mengirim orang untuk melindungi ibumu dan adik perempuanmu. Tenang saja, mereka sangat aman. Karena kau sudah memberi perintah. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Jika ada masalah apapun. Terima kasih, Kepala Yang. Tim hukum Zhang Xicheng sangat kuat. Chen Suning dan Zhang Shaoji mungkin sulit untuk mengaku dengan mudah. Aku sudah punya cara. Ini apartemenku sendiri, dekat dengan tempat kerjaku. Mungkin kurang aman. Lebih baik tinggal di sini saja. Koko Jeng, kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Terima kasih. Kita sudah kenal sejak kecil. Ini sudah seharusnya. Tapi, kalau kamu merasa tidak enak hati, bagaimana kalau kamu kerja saja di tempatku? Di sana sedang butuh staf keuangan. Cocok dengan bidang keahlianmu. Kalau begitu besok kamu mulai kerja, aku lebih mudah melindungimu. Mengenai masalah biaya pengobatan ibumu, aku akan carikan jalan keluar untukmu. Penyakit ibumu sangat langka, membutuhkan tim medis dan peralatan terbaik. Secara keseluruhan, biayanya mungkin mencapai puluhan juta. Apa? Aku harus bagaimana? Aku akan cari jalan untukmu. Kang Zeng. Aku tidak tahu caranya. Baru bisa membantumu. Ayahku sudah tiada. Ibu dan adikku masih di rumah sakit. Kang Zeng, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Kamu sudah putuskan? Koko Cheng. Aku tiba-tiba ingat satu hal yang sangat penting. Aku duluan ya. Besok jangan lupa datang kerja. Kenapa kemampuan aku sudah sekuat ini, tapi kenapa aku tetap tidak bisa? Apa kamu main-main denganku? Keluarlah kamu. Inam menyerap nilai kejahatan. Tidak mencapai standar. Tidak bisa memulihkan kemampuan diri sendiri. Disarankan untuk tuan rumah. Terus semangat dan berusaha. Hampir lupa dengan Geng Li Huo. Masih ada satu misi. Prioritas utama. Lebih baik cari cara untuk menyelamatkan ibu mertua di masa depan. Misi ini datang tepat pada waktunya.
Fang Zeng, sudah siap. Aku pergi kali ini. Ada yang itu. Tenang saja. Kali ini Li Chen yang harus kau lindungi. Dia dari keluarga Top Silin. Sang pewaris. Manfaatnya takkan kurang untukmu. Pas untuk mengeruk si tua ini. Tuan Qin. Sejujurnya, belakangan ini hidupku sangat sulit. Bukannya cuma mau uang kan. Sebut saja angkanya. 10 juta sudah cukup. Apa? Kali ini pergi ke Silin cukup berbahaya. Karena kamu sudah yang mengatakannya. Aku setuju. Tapi, pergi ke Silin. Jangan mempermalukanku. Tenang saja, Tuan Qin. Biaozi. Aku ada urusan keluar. Beberapa hari ini. Urusan perkumpulan ini. Kalian putuskan sendiri. Tuan Qin dalam 2 hari ini akan mentransfer uangnya. Setelah menerima uangnya, pergi dan berikan uang itu kepada Ibu Zijun. Sebagai biaya pengobatan. Harus jaga dia baik-baik. Tidak masalah. Pekerjaan apa ini? Kali ini bisa dapat 10 juta. Sungguh layak disebut keluarga Top Silin. Hanya karena satu, kabar pembunuhan yang belum pasti. Tingkat keamanan sudah disiapkan setinggi ini. Ku dengar, di sini ada ahli yang berjaga. Yang Anda maksud adalah senior Liu Ying, Raja Cakar Lang, kan? Dia sudah datang. Ini jurus membunuh. Cakaranku ini. 10 tahun latihan. Bisakah kau menahannya? Baik. Raja Cakar Lang. Memang ilmu bela dirinya tiada tanding. Nona Li. Jika si pembunuh datang, Liu ini pasti membuatnya tak bisa kembali. Yang diperintahkan Qin Lai untuk kulindungi. Ternyata seorang perempuan. Siapa kau? Berani kau menghina penerus utama keluarga Li Silin. Nona Li Chen. Fang Zeng dari geng api. Salam hormat pada Nona Li. Pembunuh bayaran top bisa menyerang kapan saja. Geng api. Hanya mengirim orang tak dikenal sepertimu. Untuk menangani urusan ini. Karena kau bukan orang yang terlalu brengsek. Terima kasih. Saudara-saudara dari pasukan api. Sudah datang dari jauh untuk menolong. Silakan duduk dulu. Suara napas. Menurut informasi yang masuk ke sini untuk menjalankan misi, si pembunuh hanya punya 2 hari untuk membunuh. Bukan hari ini. Pasti besok. Asalkan aku bisa selamat dari bahaya ini. Manfaat untuk kalian semua tidak akan kurang. Sebenarnya, kau mengerahkan begitu banyak orang. Apa gunanya? Apa maksudmu? Pasukan yang berkualitas. Lebih penting daripada jumlahnya. Gunakan senjata pun tidak apa. Hanya bisa menahan sedikit. Kau menyuruh preman geng ini. Semua saudara ini adalah tongkat merah andalan setiap geng. Meski tak sebanding dengan Anda. Tapi mereka semua juga jagoan. Jagoan apa? Mereka hanya preman penjaga tempat. Mana ada ilmu bela diri sungguhan. Kedua orang ini pernah latihan jurus tinju. Tapi belum mahir. Orang yang ini agak aneh. Tangannya tidak kapalan. Tulang pipinya tidak rata. Apakah ini dari geng Li Huo? Mengirimmu untuk mati. Suruh preman-preman ini bantu kami para profesional. Bekerja sama. Ini bukan lelucon. Nona Li itu sejak kecil suka dengan geng dan sebagainya. Kau ada ide apa? Master Liu ini tampaknya kungfumu sangat hebat. Kalau kungfumu setinggi itu, ada yang sadar tidak? Di dalam aula ini, ada yang lebih. Sudah dikepung lapis-lapis oleh orang kita. Jangan-jangan ada hantu.
Kau ini. Jangan-jangan. Tukang tipu dari dunia persilatan. Sudah. Jangan sok tua di sini. Kau tidak bisa mendengarnya. Berarti kau masih hijau. Selama bertahun-tahun ini, belum ada yang bilang aku payah. Kalau kau tidak bisa menemukan orang ekstra itu, jangan harap bisa keluar sambil berdiri. Kalau aku berhasil menemukannya, aku akan berlutut dan minta maaf. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin ini? Kungfu menyusutkan tulang. Benar, kungfu menyusutkan tulang. Bagaimana kau menemukanku? Dia cuma seorang orang biasa yang tidak bisa ilmu bela diri. Mungkin cuma kebetulan saja. Aku tidak tertarik dengan sampah. Nona Li, jangan kira kau bisa menghalangiku dengan mengundang segerombolan sampah ini. Menghina kami yang belajar bela diri. Jangan gunakan pistol dulu. Biarkan aku hadapi dia dengan baik. Aku mengandalkanmu, Guru Liu. Kamu bukan lawannya. Tunggu aku selesaikan pembunuh ini. Baru gantikan Qin Lai. Beri pelajaran keras pada anak buahnya. Guru Liu. Luar juga sudah diserbu. Kita halangi mereka. Bagaimana bisa tidak mengenai dia? Cepat, majulah. Dia sampah yang tidak bisa ilmu bela diri. Berani sekali mengganggu ahli ini. Bagaimana mungkin? Tak kusangka, geng kecil seperti ini, punya ahli sepertimu. Ilmu bela dirimu, saudara. Kali ini, tugasku bernilai 50 juta dolar. Asal kau jangan menghalangiku. Uang ini, bisa kuberikan semua padamu. Aku memang sangat butuh uang. Aku tawar 60 juta. Bisakah kau tawar lebih tinggi? Bandingkan kekayaan dengan keluarga Li. Itu bunuh diri. Nilai kejahatanmu setinggi ini. Bagaimana mungkin aku melepasmu? Kondisi fisikku menguat lagi. Suatu hari nanti, aku bisa selamatkan saudaraku, Xiaoyu. Terima kasih atas kebaikan Tuan Fang menyelamatkan nyawa. Ini transaksi yang adil. Sama-sama. Tuan Fang, kekuatanmu luar biasa. Maafkan kelancanganku. Kuharap kau memaafkanku. Kamu, bukankah masih berhutang? Satu sujud padaku. Masih bisa dianggap. Tuan Fang, tak kusangka kau begitu hebat. Nanti, aku pasti akan menyiapkan hadiah tebal untuk berterima kasih padamu. Orang-orang di luar sudah diselesaikan. Kalian berdua ini, kemampuanmu lumayan. 1000 tim keamanan. Sayang sekali. Kalau tidak, ikut aku. Sudah dipikirkan matang. Zhang Xicheng. Sudah diajukan pada Zhang Shaoji. Surat keterangan penilaian kejiwaan. Dia sekarang sudah pasien jiwa yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Chen Suning, juga karena kurangnya bukti, telah dibebaskan. Grup Xicheng. Saatnya menghabisi kalian. Ada yang perlu cari aku. Ku dengar tambang pasir dan batumu itu berjalan cukup baik ya. Bagaimana? Mau dijual? Pasir dan batu dari tambangku itu memang sangat populer. Tapi masalahnya, aku tidak menjilat grup Xicheng itu. Mereka tidak hanya memblokir semua bisnisku.
Hampir memutuskan urat tanganku. Bagaimana pendapatmu? Menurutku, jika bisa menyelesaikan masalah grup si Cheng, ini sebenarnya bisnis yang sangat bagus. Kalau begitu, tambang batu dan pasirmu ini kubeli. Apa yang kukatakan belum tentu benar. Kau tidak mau pertimbangkan lagi? Menggunakan tambang batu dan pasir ini untuk melawan grup si Cheng sangat tepat. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Ada 2 orang di luar ingin menemuimu. Satu bernama Chiubo. Satu lagi bernama Chao Zeng. Kalian berdua. Datangnya cukup cepat juga. Sudah diputuskan. Kami sangat mengagumi kepiawaian Bapak Fang. Kami berpikir, jika bisa ikut Bapak, pasti akan sangat sukses. Kalian mau ikut aku juga boleh. Tapi aku punya satu ujian. Aku baru saja mengambil alih sebuah tambang pasir. Ditekan oleh grup si Cheng. Aku ingin kalian berdua tolong jualkan pasir dan batu ini kepada grup si Cheng. Bos Fang mau jual berapa? Harga pasar seharusnya 70 per kubik. Kalau begitu, aku naikkan 10 kali lipat. Jual 700 per kubik, tidak berlebihan kan? Itu tidak mungkin. Grup si Cheng itu selalu beli murah jual mahal. Mana mungkin kasih kita 10 kali lipat. Grup si Cheng di Qinghe ini bisa dibilang kekuasaannya sangat besar. Aku menyuruh kalian berdua untuk mengusiknya. Kalian berdua berani atau tidak? Hanya grup si Cheng, bukan? Malam ini kita langsung beraksi. Malam ini, langsung serang dia.